Seorang anak tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tuanya hingga dia mendapati kedua orang tuanya jadi budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Hanya orang yang berakal tentunya yang faham bahwasanya sebab orang tua atau orang tua adalah sebab kita semua terlahir ke dunia menjadi alasan yang cukup untuk berbakti kepada mereka. Tentunya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun misalnya orang tua kita, entah ibu atau ayah kita atau na'udzubillah dua-duanya buruk sikapnya kepada kita selama ini, mereka menjadi sebab kita terlahir ke dunia, sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita berbuat baik pada mereka. Jika mereka buruk dan kemudian kita sudah menegakkan hujjah agar mereka kemudian berhenti dari keburukannya, maka doakan mereka menjadi orang yang baik. Itulah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, bahkan jika mereka buruk sekalipun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, dan di setiap anak tangga mimbar tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Amin bermakna adalah Allahumma stajib, ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ma amanta? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan kepadaku, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Qul amin, fakultu amin. Tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian ketika selesai bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni. Katakan amin wahai Muhammad. Maka aku katakan amin. Kemudian kata Jibril, syaqiya abdun
adraka walidayhi aw ahadahuma falam yubirra bihima, wa fi riwayah walam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba. Di hadis yang lain disebutkan raghima anfum ri'in, tersungkurlah seorang di atas hidungnya, nyungsep, yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup dan dia tidak berbakti kepada keduanya. Dalam riwayat yang lain, dan dia tidak menyebabkan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan amin wahai Muhammad, maka aku aminkan. Kemudian Jibril mengatakan syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusallim alaik. Celakalah seorang hamba, tersungkurlah seorang di atas hidungnya, nyungsep, yang disebutkan namamu di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Jamaah rahimakumullah, doa ini disebutkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, pemimpin malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala Jibril, bahwasanya seorang akan menjadi celaka, binasa, merugi luar biasa, dan kemudian diaminkan oleh makhluk paling mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada seorang pun yang na'udzubillah durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya kecuali mendapatkan kehidupannya sempit, kecuali mendapatkan kehidupannya bahkan mungkin rusak di dunia, na'udzubillah, sebelum di akhirat. Maka pada kesempatan Jumat kali ini kita ingin belajar bersama-sama dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang penting yang membuat kita semuanya insyaallah, atau menjadikan semua kita insyaallah, memotivasi kita semuanya insyaallah untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Entah dua-duanya masih hidup sampai sekarang alhamdulillah, atau mungkin salah seorang di antara mereka sudah meninggal, atau bahkan mungkin dua-duanya sudah meninggal. Maka tentunya ada cara yang lain yang tetap bisa kita lakukan agar kita tetap berbuat baik kepada mereka berdua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk segala sesuatu haknya masing-masing. Termasuk di antaranya adalah orang tua kita, mereka punya hak. Hak tersebut harus mereka dapatkan dari kita, anak-anaknya. Artinya kita sebagai seorang anak harus menunaikan kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah berkaitan dengan orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tikahu. Seorang anak tidak pernah akan bisa membalas kebaikan orang tuanya hingga dia mendapati kedua orang tuanya jadi budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Hanya orang yang berakal tentunya yang faham bahwasanya sebab orang tua atau orang tua adalah sebab kita semua terlahir ke dunia menjadi alasan yang cukup untuk berbakti kepada mereka. Tentunya setelah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun misalnya orang tua kita, entah ibu atau ayah kita, atau na'udzubillah dua-duanya buruk sikapnya kepada kita selama ini, mereka menjadi sebab kita terlahir ke dunia, sudah menjadi alasan yang cukup untuk kita berbuat baik pada mereka. Jika mereka buruk dan kemudian kita sudah menegakkan hujjah agar mereka kemudian berhenti dari keburukannya, maka doakan mereka menjadi orang yang baik. Itulah bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua, bahkan jika mereka buruk sekalipun. Jamaah Jumat rahimakumullah, berikut beberapa poin dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, kenapa semua kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada mereka berdua, tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini hanya salah satu ayat dari begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menggandengkan perintah menyembahnya, dan kemudian selalu setelahnya Allah sebutkan dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Sama seperti sering digandengnya al-birru wat taqwa, sama seperti seringnya digandengnya kemudian al-iman dan juga beramal saleh, sama seperti seringnya digandeng al-qadha wal qadar. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua adalah selalu perkara yang Allah sebutkan dan digandengkan, menunjukkan akan pentingnya perkara ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembahnya, pasti selalu setelahnya ada perintah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, dan jika dalam lindunganmu, dalam ayomanmu mereka sudah tua, dua-duanya atau salah satunya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada mereka berdua perkataan uff. Itu dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa kita atau terserah. Kata Syekh As-Sa'di, perkataan yang keluar dari kita atau gestur yang keluar dari kita yang menunjukkan ketidaksukaan, yang paling minim, yang paling ringan. Makanya tadi saya sebutkan dengan istilah mungkin kita disuruh sesuatu oleh orang tua kita, oleh ayah kita, oleh ibu kita, dan disebutkan di sini mereka sudah lanjut usia. Ya belughanna indakal kibar. Mereka sudah tua, di mana kekuatan mereka sudah melemah, di mana mereka memang sudah butuh dengan bantuan kita selalu. Hingga kemudian mereka meminta, nak ambilkan ini, nak bantu itu, nak, dan lain sebagainya. Jangan pernah keluar dari lisan kita perkataan penolakan, atau bahkan kemudian kita melakukan tapi kemudian diawali dengan perkataan nyuruh terus. Mungkin beliau nggak dengar, mungkin sebagian mereka sudah pakai alat bantu dengar. Perkataan dan kemudian penolakan dari kita sekecil itu dia nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Semua tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi na'udzubillah ada sebagian orang yang membentak mereka, menghardik mereka, dan tidak bisa dibayangkan kita sering mendapatkan berita seorang anak membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Perkataan yang paling ringan yang kemudian bisa menyakiti hati mereka saja kita dilarang melakukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi na'udzubillah kemudian membunuhnya. Terkadang saya pribadi bingung, di mana orang ini hidupnya, seperti apa orang ini komunitasnya, seperti apa kemudian lingkungan orang ini, hingga kemudian dia tidak tahu bagaimana seharusnya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita lanjutkan. Dan jika mereka salah satunya atau dua-duanya di dalam ayomanmu, dalam perlindunganmu, dan mereka sudah tua, jangan katakan kepada mereka. Wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak mereka. Kalau mereka mungkin pendengarannya sudah kurang, belikan alat bantu dengar, atur volumenya, kemudian Anda tes, nggak dengar, kencengin sedikit volumenya, cukup. Hingga Anda tidak perlu kemudian membentaknya, apalagi kemudian menghardiknya. Karena mau tidak mau, ketika mereka sudah tua, bahkan mungkin sebagian di antara mereka pikun, akan menyusahkan betul. Tapi bersabarlah, mereka tangga surga kita. Mereka sebab kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi didoakan oleh Jibril, celaka seorang hamba mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup, dan orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Rugi maksudnya. Bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, kesempatan pian berbakti masih luas.
Wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang menenangkan hati mereka, yang mereka sukai. Mungkin kalau kita dengan bahasa Banjar yang mereka sukai, dengan bahasa Jawa yang mereka sukai, panggilan yang mereka sukai, kemudian ketika kita menyahut atau menyambut panggilan mereka, nah, inggih bah, perkataan apapun yang mereka sukai, yang menenangkan hati mereka, katakan. Dan orang yang paling berhak mendapatkan perkataan yang baik dari kita sebagai seorang anak, orang tua kita. Jangan terbalik, jamaah. Sama teman kita lembutnya luar biasa, sama orang lain kita lembutnya luar biasa, sama orang tua, na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Kata para ulama, dan orang yang paling berhak mendapatkan perkataan baik dari kita, jika kita seorang anak, orang tua kita. Jika kita punya pasangan, pasangan kita. Jika kita punya anak, anak kita. Jika kita pemimpin, bawahan kita. Jika kita adalah kemudian memiliki karyawan, karyawan kita. Dan jika kita seorang ustadz, maka kemudian santri-santri kita. Mereka orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan perkataan yang baik dari kita semuanya. Yang kedua, kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkannya untuk kita. Kata para ulama, wasiat itu levelnya lebih tinggi daripada perintah. Jika yang pertama tadi kita sebutkan, wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembah hanya Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua, maka di ayat yang Allah menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wasiat levelnya lebih tinggi dibandingkan perintah. Apalagi kalau kemudian kita berbicara berkaitan dengan seorang ibu. Bukan berarti kemudian kita tidak berbakti kepada ayah, no. Disebutkan dalam sebuah riwayat, seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa orang, wahai Rasulullah, yang paling layak mendapatkan perbuatan baik dariku? Apa kata Nabi Muhammad? Ibumu. Kemudian siapa lagi, wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi, wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi, wahai Rasulullah? Bapakmu. Apakah kemudian dengan itu kita mengabaikan ayah? No. Ini hanya menunjukkan sebuah keutamaan lebih dibandingkan satu di antara mereka. Bagaimana ibu kita semuanya ketika dia hamil, susah, kesusahan demi kesusahan yang dia dapatkan. Belum lagi kemudian ketika di kehamilan yang sudah cukup besar, susah dia untuk bergerak, susah dia untuk tidur. Belum lagi ketika melahirkan, belum lagi ketika mengurus kita dari bayi, memberikan makan, minum, mengurus kita mandi, semua. Masa kecil kita dia temani, dia didik. Masa remaja kita pun demikian, dia didik. Karena bisa jadi kemudian seorang ayah, dia di luar lebih banyak, maka dengan ibu kita subhanallah lebih sering. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan tugas seorang ayah, jasa seorang ayah. Memang dia mungkin sering di luar, dia kerja keras banting tulang, pagi-pagi bahkan mungkin datang ke rumah sudah sore atau bahkan mungkin sudah tengah malam karena lembur. Belum lagi kemudian di luar sana mungkin, sangat mungkin dia mendapatkan cacian, makian, hinaan, bulian, hujan kehujanan, panas kepanasan. Belum lagi kemudian macam-macam yang harus dihadapi. Belum lagi fitnah wanita di mana dia harus menjaga pandangannya karena untuk menjaga hati istrinya, ibu kita. Tapi apakah kemudian ayah kita pernah mengeluh? No. Ayah kita tidak pernah mengeluh. Apakah kemudian kita mengabaikan ayah? No. Tetap kita berbakti kepada kedua-duanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah kenapa perkara berbakti kepada kedua orang tua itu sangat penting. Bukan cuma Allah perintahkan, tapi Allah wasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Kemudian poin yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, karena Nabi Muhammad SAW menjadikan berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling Allah cintai. Disebutkan dalam sebuah riwayat, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi Muhammad SAW, as-salatu ala waktiha, salat berdasarkan waktunya yang disyariatkan. Di antara maknanya di awal waktu. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perkataan, dengan perbuatan. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW di antara amal yang paling Allah cintai. Allah perintahkan kita untuk berbakti. Allah wasiatkan kita untuk berbakti. Dan ketika kita lakukan bakti itu, kita berkata yang baik kepada kedua orang tua, kita berbuat yang baik kepada orang tua, senang hati mereka, tentram jiwa mereka, mendapatkan kita semuanya insyaallah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah dan juga orang tua tanpa mensucikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai kita karena kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan kenapa jamaah sekalian rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua ini perkara yang sangat penting, sebaliknya dari yang kita sebutkan tadi, yaitu poin yang keempat, karena durhaka kepada kedua orang tua di antara dosa besar yang paling besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian kata para sahabat, ya wahai Rasul, tentunya kami ingin tahu apa itu dosa besar yang paling besar, hingga kemudian kami bisa menghindarinya, menjauhinya, meninggalkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, al-isyraku billah, durhaka kepada kedua orang, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kita takutkan serendah-rendahnya perkataan yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sebuah penolakan, kita takutkan itu bagian dari durhaka. Bersabarlah jamaah sekalian rahimakumullah ketika menghadapi kedua orang tua kita yang mungkin sudah sangat tua, merepotkan pasti, melelahkan pasti. Sama seperti mereka dulu juga lelah ngurus kita, no problem. Bersabar saja. Karena di antara dosa besar yang paling besar adalah berbuat durhaka atau durhaka kepada kedua orang tua. Entah perkataan kita buruk kepadanya, naudzubillah perbuatan kita buruk kepadanya. Kalau kita sebutkan atau kita yang dipahami hadis Nabi Muhammad yang pertama ulun sebutkan tentang doa Jibril, syaqiya abdun, celakalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu yang masih hidup dan dia tidak berbuat baik. Ingat, tidak berbuat baik bukan berarti durhaka. Anda tidak sempat berbuat baik saja bagi Jibril itu sudah celaka. Gimana kalau naudzubillah seorang durhaka kepada kedua orang tuanya dengan perkataan yang buruk, dengan perbuatan yang buruk, dan tidak jarang kemudian kita mencaci maki kedua orang tua kita. Seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena basicnya semua kita cinta orang tua. Kok ada orang mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Nabi Muhammad, dia mencaci maki orang tua orang lain dan orang tersebut kemudian mencaci balik. Itulah praktek kita mencaci maki kedua orang tua. Karena memang jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sudah level caci maki, memang biasanya main fisik, main nasab, main orang tua. Untuk lebih menyakitkan orang tersebut, kita menghina ayahnya, kita menghina ibunya. Karena bagi orang tersebut akan sangat menyakitkan, dan insya Allah dia akan melakukan hal yang sama. Karena siapapun kita pasti akan membela orang tuanya, karena kita tercipta demikian.
mencintai kedua orang tua kita. Ketika mereka dilecehkan, mereka diburuk-burukan, kita akan balas dengan mungkin perkataan yang lebih buruk. Saat itulah kita mencaci kedua orang tua kita. Dan ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. La'anallah man la'ana walidayh. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana prakteknya? Kita melaknat, mencaci maki, mengumpat orang tua orang lain, dan dia membalas. Dan tahukah makna laknat? At-tardu min rahmatillah. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu semua kita insyaallah amin masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Semua kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala kelak, amin ya rabbal alamin. Itu karena rahmat Allah. Allah mengasihi kita, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kata Nabi Muhammad, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian karena amalnya lah yang memasukkan dia ke surga Allah. Jika dimaknai amal layaknya uang, jannah atau surga layaknya barang, kita ingin beli. No, tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau hai Rasul? Kata Nabi Muhammad, wala ana, tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmah. Kecuali bedanya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ketaatan yang kita lakukan dan kemudian kemaksiatan yang kita tinggalkan, di antara cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang melaknat kedua orang tuanya dengan praktek melaknat kedua orang tua orang lain dan dia membalasnya, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini ulun ingin menyebutkan poin yang kelima dan yang terakhir berkaitan dengan kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu sangat penting. Karena berbakti kepada kedua orang tua di antara sebab dijauhkannya kita dari masalah, di antara sebab dikeluarkannya kita dari begitu banyak kemadaratan, dan diberikannya kepada kita begitu banyak solusi dan jalan keluar. Ingat satu riwayat yang disebut dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang saleh di zaman Bani Israel, yang kala itu mereka harus kemudian beristirahat dan mereka memilih salah satu goa, dan qadarullah ada batu yang jatuh dan akhirnya menutupi pintu goa. Akhirnya masing-masing di antara mereka menyebutkan amal saleh mereka dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dan mengeluarkan mereka dari masalah. Dan ini di antara dalil seseorang itu boleh bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal saleh. Ya Allah, saya pernah melakukan ketaatan ini. Ya Allah, saya pernah meninggalkan kemaksiatan itu. Dan jika ini engkau ridhoi, maka aku meminta, sebutkan permintaan Anda. Salah satu di antara cara tawassul yang benar, bertawassul dengan amal soleh sendiri. Sebutkan amal soleh Anda dan mintalah. Dan 3 orang laki-laki ini melakukannya. Tentu saya tidak ceritakan semua, tapi yang jelas, yang pertama karena meninggalkan zina, yang ketiga karena menunaikan amanah, bahasan kita adalah yang kedua karena berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan bahwasanya dia selalu memberikan makan dan minum pertama kali untuk orang tuanya. Dia tidak berikan makan dan minum kepada istrinya. Dia tidak berikan makan pada anak-anaknya sebelum orang tuanya terlebih dahulu. Tapi di hari itu, di mana seperti hari-hari biasa dia mencari mungkin kayu bakar, tak taunya radius pencarian dia harus lebih jauh lagi. Hingga kemudian ketika dia pulang sudah malam. Orang tuanya belum makan dan orang tuanya tertidur. Dan saat itulah kemudian disebutkan dia memeras susu untuk kedua orang tuanya yang biasa kemudian dia hidangkan.
dan dia tunggu orang tuanya tidur tersebut sampai fajar menyingsing, dan disebutkan bahkan anak-anaknya merengek minta susu tersebut di kakinya dan dia tidak beri sebelum orang tuanya bangun, dan kemudian dia memberikan susu yang biasa dia berikan setiap hari. Ya Allah, jika itu bagian dari amal saleh baktiku kepada kedua orang tuaku, ya Allah, keluarkan kami dari masalah ini. Dan bergeserlah batu tersebut, dan masing-masing menyebutkan amalnya, dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Bakti kepada kedua orang tua menyebabkan kita keluar dari begitu banyak masalah. Bakti kepada kedua orang tua menyebabkan kita kemudian dijauhkan dari begitu banyak madarat. Maka lakukanlah jamaah. Ia adalah perintah Allah, ia adalah wasiat Allah, ia adalah amal yang paling Allah cintai. Sebaliknya, jika kita durhaka kepada mereka berdua, ia adalah dosa besar yang paling besar. Dan ingat, berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan kepada kita begitu banyak manfaat, dan kita dijauhkan dari begitu banyak madarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita berbakti kepada kedua orang tua, dua-duanya tentunya atau salah satunya, dan jika mereka sudah meninggal, maka doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka. Doakan, mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar level surga mereka selalu naik dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Anda, hai anak-anak yang saleh, insyaallah tanpa mencucikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sabar ketika menghadapi orang tua yang mungkin sudah sangat tua dan mungkin merepotkan. Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran untuk kemudian kami berbakti kepada kedua orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.